Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang goals. Jadi apa itu goals? Kalau melihat dari kamus terjemahan, tentu kita tahu bahwa kata goals itu artinya adalah tujuan. Nah, jika kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, tujuan itu dapat diartikan sebagai haluan atau sasaran yang ingin dicapai setelah kita mengerjakan hal yang sudah kita rencanakan. Singkatnya, goals itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita miliki, atau sesuatu yang ingin kita raih. Nah, pada video ini kita akan membahas dua topik, yaitu kenapa kita perlu memiliki sebuah goals dan kenapa banyak goals yang gagal. Oke, kita langsung bahas saja. Topik yang pertama, kenapa sih kok kita harus punya sebuah goals? Why set goals? Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa kita perlu memiliki sebuah goals. Alasan yang pertama adalah untuk mengendalikan hidup. Jadi alasan pertama kenapa kita perlu membuat sebuah goals adalah untuk mengendalikan hidup kita. Percaya atau tidak, banyak sekali orang yang menjalani hidupnya itu dengan autopilot. Apa itu hidup autopilot? Hidup autopilot itu adalah hidup di mana kita terjebak di dalam sebuah rutinitas. Jadi setiap hari kita melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan kita tidak punya sebuah arah yang jelas tentang kemana kehidupan kita akan dibawa. Itu adalah hidup autopilot. Jadi jika diibaratkan seekor ikan, kita itu adalah ikan yang berenang mengikuti arus. Dan biasanya tentu kita tahu bahwa hanya ikan matilah yang berenang mengikuti arus. Nah, dengan adanya goals, kita jadi akan punya arah yang jelas tentang kemana tujuan hidup kita. Selain itu, dengan mempunyai sebuah goals, kita juga akan tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki sebuah goals adalah supaya kita mendapatkan hasil yang maksimum. Ketika kita punya goals, kita akan tahu apa hal yang ingin benar-benar kita raih atau capai. Dari situ, tentu kita akan punya visi untuk bekerja dengan maksimal dan mengupayakan bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak akan menunggu sesuatu terjadi, namun kitalah yang membuat hal itu terjadi. Kemudian alasan yang ketiga adalah fokus. Ketika kita sudah memiliki sebuah goals, itu kita akan memiliki peta yang jelas terkait dengan jalan mana yang akan kita tempuh. Sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk fokus mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Jadi kita juga sudah tidak lagi memperdulikan hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan goals yang ingin kita capai. Selain itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengesampingkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting bagi kita. Itu adalah alasan yang ketiga. Alasan selanjutnya kenapa kita perlu sebuah goals adalah pertanggungjawaban. Jadi sebuah goals itu akan membuat kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Sehingga kita akan mulai berhenti bicara dan mulai bertindak untuk menggapai tujuan kita. Kemudian alasan yang terakhir itu adalah untuk memotivasi kita. Jadi coba teman-teman bayangkan jika teman-teman disuruh untuk ikut lari maraton, namun teman-teman tidak diberitahu di mana garis finishnya. Apakah teman-teman mau? Tentunya tidak pastinya. Jadi goals itu juga bisa diibaratkan sebagai sebuah garis finish yang akan terus memotivasi kita ketika kita berlari dan ingin menggapai apa yang sudah menjadi tujuan kita. Nah, itu adalah 5 alasan kenapa kita perlu yang namanya goals. Jadi yang pertama untuk mengendalikan hidup kita, kemudian yang kedua mendapatkan hasil yang maksimum, kemudian yang ketiga supaya kita fokus, yang keempat supaya kita bertanggung jawab terhadap diri kita, kemudian yang kelima sebagai motivator bagi kita.
Selanjutnya, tahukah teman-teman bahwa faktanya berdasarkan laporan dari US News and World Report, itu 90% dari resolusi tahun baru tidak tercapai. Jadi mungkin kita termasuk bagian dari 90% tersebut ya. Jadi kita sering membuat goals atau resolusi pada saat perpindahan tahun atau tahun baru, namun seringkali resolusi itu hanyalah sekedar angan-angan saja dan tidak pernah terwujud sampai tahun berganti lagi. Ayo ngaku, siapa yang seperti itu? Kemudian pertanyaannya, kok bisa ya? Kenapa resolusi seringkali hanya menjadi sebuah angan-angan saja? Apa sih hal yang salah? Nah, jadi ada beberapa hal yang biasanya menyebabkan sebuah goals atau resolusi yang sudah kita buat itu tidak pernah tercapai. Nah, yang pertama adalah tidak spesifik. Salah satu alasan utama kenapa kita gagal mencapai tujuan kita adalah karena goals atau tujuan yang kita buat itu tidak cukup spesifik. Misalnya ketika kita ditanya tentang apa goals yang ingin kita raih, kita mungkin bilang bahwa goals kita itu adalah kita ingin kaya atau kita ingin bahagia. Namun, apakah kita tahu apa ukuran dari tujuan kita tersebut? Semisal, kalau kita ingin kaya, apakah kita tahu ukuran apa yang digunakan untuk bilang bahwa kita itu sudah kaya? Jadi beberapa orang mungkin menganggap bahwa kaya itu adalah ketika kita punya rumah mewah, mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Namun bagi sebagian orang mungkin definisi kekayaan itu ketika mereka bisa sekedar berkumpul bersama keluarganya setiap hari. Nah, jadi seringkali kita tidak membuat tujuan yang spesifik. Yang pasti, tujuan yang tidak jelas itu pasti akan menghasilkan hasil yang tidak jelas pula. Karena jika tujuannya saja tidak jelas, gimana kita akan membuat strategi untuk mencapainya. Kemudian alasan yang kedua itu kenapa seringkali goals kita gagal adalah karena kita ragu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita seringkali ragu dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita juga sering tidak percaya pada kemampuan kita untuk mewujudkannya. Nah, ketika ragu, kita tentu akan berpikir dan seolah-olah terus membayangkan hal yang sepertinya akan salah. Hingga akhirnya kita bertanya pada diri sendiri, gimana ya kalau saya gagal? Ini possible nggak sih untuk dicapai? Dan lain-lain. Jadi ketika memiliki keraguan dan kita tidak percaya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi adalah kita tidak akan pernah memanfaatkan potensi maksimal dalam diri kita dan mengusahakan sesuatu untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa banyak goals yang gagal, itu karena tidak action. Jadi alasan ini adalah alasan yang sangat sering kita jumpai ketika seseorang gagal untuk mencapai tujuannya. Jadi kita sering mengatakan bahwa kita ingin mencapai tujuan kita, tetapi apa yang terjadi adalah kita tidak melakukan apa-apa untuk meraih goals kita. Jadi kita seringkali overthinking, kemudian menunda-nunda, dan pada akhirnya malah kita tidak melakukan apapun. Itu adalah alasan yang ketiga. Kemudian alasan selanjutnya adalah tujuan yang kita buat itu tidak memotivasi kita. Jadi Tony Robbins pernah berkata, orang-orang itu sebenarnya tidak malas. Mereka hanya memiliki tujuan impoten, yaitu tujuan yang tidak bisa menginspirasi mereka. Nah, kita seringkali membuat tujuan yang ala kadarnya saja dan tidak bisa membangkitkan semangat saat kita lelah berjuang. Karena itu, seringkali ketika kita merasa capek atau lelah, itu tidak ada hal yang memotivasi kita. Karena tujuan kita sendiri itu tidak bisa memberikan kita motivasi. Jadi seringkali kita juga tidak mengaitkan faktor emosional
yang berisi alasan kenapa kita perlu untuk mencapai goals tersebut pada saat kita membuat goals. Kemudian alasan yang kelima, kenapa banyak goals yang gagal itu adalah tidak fokus. Jadi ini adalah masalah klasik yang mungkin kita sering alami. Kita seringkali punya banyak goals yang ingin dicapai secara bersamaan. Namun apa yang terjadi, bukan goalsnya yang tercapai, tapi malah semua goals yang sudah kita rencanakan tidak ada yang tercapai karena kita tidak fokus dan ingin mendapatkan semuanya. Jadi berbeda dengan kisah orang sukses di luaran sana. Jika kita lihat, mereka yang sukses adalah mereka yang sangat fokus pada apa yang mereka lakukan. Kemudian alasan terakhir kenapa banyak goals yang gagal itu adalah karena mudah menyerah. Nah, kita tentu tahu bahwa menggapai sebuah goals atau impian itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi seringkali kita menyerah terlalu cepat ketika kita menghadapi kesulitan atau kemunduran terhadap goals kita. Jadi pada saat itu, kita biasanya memilih untuk melepaskan tujuan dan impian kita daripada menemukan cara dan meningkatkan strategi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kenapa banyak goals yang sudah dibuat tidak pernah tercapai dan hanya menjadi sebuah coretan tanpa hasil yang nyata. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya tujuan kita bisa tercapai? Nah, ini ada ungkapan yang mengatakan bahwa goals without a plan is just a wish. Atau jika diartikan, sebuah tujuan tanpa rencana hanya akan menjadi mimpi belaka atau hanya akan menjadi sebuah keinginan belaka. Nah, maka apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu apa tujuan yang ingin kita raih adalah kita harus membuat rencana tentang bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan alat bantu bernama OKR. Nah, apa itu OKR? Itu akan kita bahas pada materi selanjutnya. Oke, mungkin cukup untuk materi di video ini tentang goals. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.